Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa PPMI Center, juga LBH DPP PPMI Channel, dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini saya sedang bersama dengan salah seorang presidium Aliansi Rakyat Menggugat, juga aktivis senior, juga beliau juga aktif menulis. Beliau adalah Bang Muslim Arbi. Gimana kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya bincang-bincang di satu tempat ini ingin membahas terkait masalah kejadian hari ini Bang ya. Ya. Saya lihat Abang menulis beberapa kali tuh. Ya. Ada beberapa tulisan terkait masalah tragedi masyarakat Desa Wadas ya, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah, di mana warga desa itu didatangi oleh banyak aparat kepolisian untuk apalagi ini penyelesaian konflik lahan ya, terhadap apalagi rencana pembangunan bendungan, juga pertambangan yang ada di Desa Wadas itu. Nah, akhirnya kurang lebih ada sekitar 60 atau 70-an warga masyarakat yang bertahan di masjid. Itu semuanya digelandang, dibawa ke markas polisi, ditahan, dipanggil. Ini salah satu bentuk represi. Jadi rejim Jokowi ini makin ke sini hanya demi kemudahan investasi, tega melakukan apalagi ini membiarkan ya, karena tidak mungkin aparat melakukan itu tanpa ada instruksi dari atas, tidak mungkin ya kan. Tragedi, membiarkan terjadinya tragedi penyerbuan Desa Wadas oleh aparat. Jadi itu nanti kita minta dulu, kita sambil bincang-bincang diskusi santai dengan Bang Muslim tanggapannya terkait masalah ini. Gimana ya Bang, menurut Abang tragedi yang memilukan, di mana para aparat begitu sangat biadab dan brutal ya, melakukan apalagi ini penangkapan terhadap warga Wadas, dan tentunya ini menjadi sebuah catatan hitam rejim Jokowi dalam hal menyelenggarakan pemerintahannya di periode kedua ini. Menurut Abang bagaimana Bang? Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengutuk secara pribadi, mengutuk tindakan aparat yang menyerbu masjid, ya kan, di mana di dalamnya warga yang sedang di masjid berdoa, ya kan, tapi kemudian mereka diserbu dan ditangkap, ya kan. Jadi ini saya mengutuk itu karena masjid itu tempat suci, ya kan. Aparat harus menghormati masjid sebagai tempat ibadah, ya kan. Jadi kalau misalnya warga atau umat masuk ke masjid itu, apapun ceritanya, mereka harus dihargai. Karena kita negara Pancasila, bukan negara komunis, ya kan. Kalau di negara-negara komunis, ya barangkali itu penekanan represif, ya kan, terhadap tempat-tempat ibadah, ya kan, seperti terjadi misalnya di Uighur, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Itu barangkali iya, ya kan. Tapi kalau misalnya lakukan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka yang berdoa, ini kan satu tindakan yang menurut saya ini sudah menodai, menodai masjid, menodai orang-orang yang sedang beribadah, ya kan. Dan ini adalah perbuatan yang bisa dikatakan terkutuk, ya kan. Nah, jadi itu satu, ya kan. Yang kedua, saya menyayangkan, ya kan, kenapa di era pemerintahan Joko Widodo ini kan, kalau kita lihat komunitas Jawa, ya kan, Jawa. Lah, terus kemudian saya mendapat info juga bahwa ketika Pilpres kemarin itu 80%. Oh, yang pendukung 80% warga Wadas, Kecamatan Benar di Purworejo itu adalah memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sebagai presiden. 80%.
Berarti tidak ada dong artinya dukungan Nah itu ya? makanya Tidak kan. ada Nah, artinya. apakah pertanyaannya adalah apakah suara dari masyarakat kecil, dari warga setempat Ya. yang memberikan selama pemilihan kemarin, kemudian itu balasannya? Iya. Itu dia. Nah, Iya. jadi ini kan jelas-jelas memberikan tindakan represif, pembiaran. Nah, mestinya aparat itu harus dihukum. Iya. Aparat yang mendatangi masjid itu ya kan menekan kemudian menangkap mereka itu harus dihukum. Iya. Atas perintah siapa aparat itu Iya. datang ke lapangan, ya Nah. kan? Apakah perintah Mabes Polri? Iya. Apakah perintah Polda Jawa Tengah? Iya. Atau perintah Kapolda? Siapa harus? Atau perintah istana. Atau perintah istana? Nah, Itu persoalan investasi. iya, karena saya baca tulisan Abang Ya. terkait masalah ada keterlibatannya Gubernur Jawa Tengah, Nah itulah masalahnya. Bapak Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo. yang Nah, didengung-dengungkan akan jadi capres nanti 2024. ya kan? Belum Nah, nyapres sudah nah bantai itu rakyat, masalahnya gimana? kan. Jadi ini jelas kejadian yang sangat memilukan hati, ya kan? Aktivis ditangkap, warga ditangkap dan sebagainya. Padahal warga itu kan sebetulnya sederhana, ya kan? Mereka ingin mempertahankan hak-hak mereka, Iya. ya kan? Atas wilayah yang akan dikuasai oleh Iya. penambangan itu Iya. untuk kepentingan bendungan. Bukan mereka itu menolak pembangunan bendungan. Mereka cuma mempertahankan hak mereka, tolong dihargai, Iya. ya kan? Ya, artinya apa susahnya beli material dari luar, bawa di situ bangun. Itulah masalahnya Bukan kan di situ. pakai Tempat di situ, sumber daya alam yang ada di situ yang kemudian melakukan penekanan, ya kan? mengganggu ekosistem yang ada di situ. Mengganggu lingkungan, ekologi, Ya. ekosistem, ya kan? Kemudian merusak secara sumber air, lingkungan di situ, Ya. kan gitulah, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, jadi ini menurut kita, jadi ini kan sekaligus tindakan aparat kepolisian itu jelas-jelas menodai bukan rencana tetapi konsep presisi yang dilakukan oleh Kapolri. Iya. Jadi saya kira Kapolri sebelum memecat itu. Iya, Memecat Kapolda Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah. Dicopot. Dan begini. semua aparat itu harus diproses oleh Iya, Propam. iya, itu baik dari pihak Polresnya, Polresnya, maupun iya. Kapolseknya. Kapolseknya, iya, Jadi Kapolseknya. kalau kemarin pihak aparat kemudian bedol desa Ya. ngangkut warga di sana Betul. untuk kemudian yang menolak apalagi ini yang dituduh menolak pembangunan bendungan. Betul. Padahal sebenarnya mereka menolak itu penambangan yang ada di sana. Itu kan mengganggu kehidupan mereka kan iya. itu dia. Merampas hak mereka itu kan. Nah, sekarang gantian. Betul. Rakyat Desa Wadas plus dengan kita ini para aktivis juga lembaga-lembaga internasional lainnya yang memantau kasus pelanggaran HAM berat ini minta kepada Kapolri, bedol desa juga, Ya, copot betul. Kapolda, iya kan. copot Kapolres, Kapolsek. Dan aparat yang turun ke lapangan itu harus dan diproses. aparat yang turun di Ke lapangan lapangan harus diproses. yang melakukan penangkapan yang secara brutal dan biadab itu ya harus diproses karena video udah menyebar kemana-mana dan ini sudah menjadi perhatian internasional. Iya. Dan memang terindikasi kuat bahwa memang akan dilakukan dengan cara-cara represi karena informasinya jaringan internet dan listrik dipadamkan. Itulah, itu memang itu juga saya sudah dapat informasi. Ada apa? Kan itu. Berarti ini kan rencana jahat nih. Nah, iya. Sehingga dengan demikian warga tidak bisa menginformasikan keluar, warga tidak bisa membela diri, warga tidak bisa mengakses listrik mati. Listrik mati, internet mati kan memang ini sudah rencana jahat. Nah, itu. Nah, aparat yang terlibat dalam konspirasi kejahatan di situ. Iya. Dan lucunya sampai sekarang istana belum komentar. Belum. Ini yang disayangkan ada apa ini? Kalau istana diam diri, ya kan meskipun ada pernyataan maaf dari Ganjar sekalipun, Presiden kan tidak boleh, tidak boleh membiarkan ini satu dari sisi etik itu orang Jawa. Ya kan. Yang kedua itu adalah basis pemilihan dia. Ya kan. Kemudian yang ketiga ini adalah jelas-jelas pembiaran. Nah itu. Nah jadi mestinya Presiden itu menegur Kapolri untuk segera melakukan bedol desa tadi itu. Memecat aparat dari kepolisian yang tadi itu kan itu. Ya betul. Makanya kita juga di Aliansi Rakyat Menggugat, Bang, sudah menyatakan sikap juga mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat secara brutal dan biadab kepada masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan juga meminta untuk segera pihak istana merespon hal ini karena ini menambah daftar panjang tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Jokowi Ma'ruf. Contoh khususnya Pak Jokowi di periode keduanya. Masyarakat bisa menilai
betapa calon presiden yang akan digaungkan ini oleh sebagian netizen ya, bahwa Pak Ganjar Pranowo ini calon presiden pengganti Jokowi. Ya, Aliansi Rakyat Menggugat menyerukan untuk melakukan pemboikotan. Ya, betul. Ya, karena Anda belum jadi presiden aja. Sudah berzolim kepada rakyat. Nah, lantas kemudian sibuk klarifikasi, minta maaf. Dia sih sudah minta maaf, cuma permintaan maafnya itu juga ditolak oleh warga desa Wadas. Dan itu yang disayangkan, setelah kejadian itu dia datang menemui warga Wadas, bukan yang menolak. Betul. Tetapi yang sudah yang setuju dengan dengan adanya bendungan itu. Nah, itu seperti apa ini selanjutnya? Makanya kan begini kan. Ini kan sangat disayangkan bagaimana seseorang yang katakanlah Ganjar Pranowo sebagai gubernur, masa dia tidak tahu? Ya. Pasti dia sudah tahu ini. Apakah tindakan represif yang dilakukan oleh aparat ke lokasi itu tidak mungkin tidak tahu dia. Pasti dia tahu. Nah, kalau dia tahu turut terlibat dia. Ya, karena diproses dia. Karena malamnya itu mereka menurut keterangan dari Pak Ganjar sendiri di media yang saya baca, dia lantas melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kapolda dan Wakapolda di sana untuk bagaimana penyelesaian terhadap kejadian ini. Karena jujur saja ini kalau dilihat video-videonya itu betul-betul kasihan ini. Ya, kalau namanya anak buah aparat kan pasti gimana perintah atasan. Nah, ini yang perlu menjadi tanggung jawab atasannya ini, dan kepada Pak Listio sebagai Kapolri ini tentu saja menurut kami ini mencederai daripada kampanye Bapak Polri presisi. Ini nggak bakal bagaimana mau presisi. Bagaimana rakyat percaya kepada kepolisian, kepada Polri kalau begini tindakan apa dibiarkan. Jadi saya kira kalau misalnya Pak Listio, Pak Kapolri sendiri tidak mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap aparatnya di bawah itu, ini berarti kan sudah seakan-akan menyertui tindakan itu kan gitu. Iya, betul. Itu di mana presisinya itu kan? Nah, itu jadi dianggap tidak konsisten dan komitmen. Katanya kalau ekor bermasalah mau dipotong. Potong kepalanya. Ya kan, potong kepalanya. Nah, ini kepalanya bermasalah. Bermasalah ini. Nah, kemudian di sisi lain saya dapat berita juga bahwa istana kejadian ini katanya tanpa koordinasi dengan istana. Berarti kalau misalnya memang tanpa sepengetahuan istana atau tanpa sepengetahuan Kapolri, berarti ini tindakan diambil atas inisiatif daripada muspida setempat. Nah, maka dari itu tidak ada syarat lain, harus dicopot ini Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek. Dan kalau jika ada pembiaran, itu mestinya Komisi 3 itu memanggil, memanggil gubernur, merekomendasikan kepada Mendagri yang bertanggung itu copot gubernurnya. Ya, itu. Nah, ini sudah menjadi kejahatan kemanusiaan ini, dan kawan-kawan advokatnya juga yang dalam hal ini dibela oleh LBH Yogyakarta yang melakukan pembelaan juga ikut ditangkap juga. Itu. Wah, padahal seorang advokat punya hak imunitas. Apa bedanya dengan Arteri Dahlan yang punya hak imunitas sebagai ketua DPR? Kan di giliran maki-maki pakai hak imunitas. Giliran orang bela rakyat dicuekin ditangkap. Makin jelas ini memang sudah ketidakadilan ini. Jadi apalagi ini dalam rejim Jokowi ini memang cengkraman oligarki begitu kuat ya. Jadi hanya kepentingan kaum pemodal saja yang diutamakan, mengabaikan kepentingan rakyat Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia, saya mengimbau, sadarlah bahwa kalian masih memiliki senjata ampuh, yaitu kedaulatan rakyat. Hanya dengan kedaulatan rakyat, kita harus bangkitkan semangat kedaulatan rakyat untuk menertibkan dan meluruskan kembali kerja-kerja rejim saat ini untuk kembali ke jalan yang benar. Hanya itu saja, karena sudah ruang-ruang diskusi sudah tertutup. Kan DPR buktinya belum apa-apa, diam aja. Jangan-jangan udah kebagian semua juga ini. Makanya kan di situ, makanya kan saya katakan bahwa jika istana juga berdiam diri atas ini, kan bisa kita anggap bahwa istana itu terlibat melindungi oligarki, pemilik modal yang bermain di wilayah itu. Nah, kalau tidak kan mestinya ada tindakan dong presiden terhadap gubernur. Kalau enggak, saya olah kemarin saya ngomong bahwa kalau ini pembiaran berarti negara tidak hadir, negara tidak ada di situ. Tidak ada presiden, tidak ada gubernur, kan? Buktinya membiarkan aparat kepolisian menindas, kan? Pemerintah abai. Abai dalam hal menjalankan konstitusi, yaitu
gagal menjaga Ya. tanah dan tumpah Tumpah darah darah, rakyat ya. Indonesia. Dan melakukan penindasan terhadap Ya, rakyat. kalaupun Ya. misalnya ada yang tidak setuju, ya tinggal dilakukan secara persuasif. Iya. Bagaimana yakinkan masyarakat di sana agar mau menerima program ini dengan Betul, baik, ya. bukan dengan cara-cara Pemaksaan, represi. represi. Ya kan, ini bukan Ya. zaman komponi Belanda Ya, lagi, betul. ya kan? Kok jadi kita sesama anak bangsa saling gontok-gontokan, kemudian oligarki tertawa Ya. di atas meja makan, di istana mereka makan-makan, Ya. prajurit kita hantemin Ya. rakyat. Betul. Gimana ini mau kita nyatakan bahwa kita ini rakyat dan bangsa Indonesia ini merdeka, Betul. ya kan? Nah, kalau masih ada kejadian-kejadian yang memilukan dan memalukan ini. Nah, untuk itu Bang Muslim selaku Presidium ARM juga sebagai pengamat politik, juga sebagai aktivis senior, apa himbauan atau closing statementnya di acara podcast kita kali ini? Jadi jadi yang pertama ya kan presiden harus minta maaf, ya kan. Jadi tidak cukup gubernur. Ya, Kemudian presiden harus mengambil langkah-langkah menindak gubernur. ya, Karena apa? Ada soal pembiaran. Ya. Yang pertama. Yang kedua, Kapolri harus menindak, ya kan. Polda, Kapolres dan Polsek di bawahnya. Ya. Karena kenapa kok seolah-olah pembiaran terhadap aparat yang melakukan penyerbuan masjid, penangkapan warga dengan alasan yang begitu sepihak kan gitu, ya kan? Nah, kalau tidak berarti memang Presiden, Kapolri terlibat dalam hal ini, dan ini berarti menunjukkan rejim ini gagal. iya. Gagal melindungi rakyat. Yes. Nah, ini harus membuka membuka mata bagi seluruh Indonesia. Wadas ini akan menguak Ya. misteri rejim yang penuh pencitraan Iya. selama ini, seolah-olah Ya. merakyat, seolah-olah dekat dengan Membela wong rakyat. licik, Datang membela ke wong cilik. Sumatera Utara itu seolah-olah disambut Iya. banyak orang, Iya. tetapi di Jawa sendiri Iya. menindas rakyat. Iya. Oh, yang konon itu adalah etnis Jawa. Kita bukan masalah Sara ya. Ya. Jelasin semua. Apalagi bangsa itu mereka itu adalah pendukung terbesar Indonesia. Jokowi. Iya, 80%. Pendukungnya aja begituin, apalagi yang bukan. Nah, Nona. itulah masalahnya. Iya. Pendukungnya saja dibiarkan ditindas. Iya. Apalagi yang beroposisi. Iya, Apalagi iya, yang iya, kritis kan iya, itu iya, dia. iya, iya, Jadi iya. saya kira ini Wadas ini akan membuka mata bangsa Indonesia, membuka mata dunia internasional. Ya. Siapa sebenarnya rejim ini? Yes. Siapa sebenarnya Jokowi? Oke. Apakah dia bekerja sesuai dengan kepentingan konstitusi, Ya. amanat rakyat, atau bekerja untuk kepentingan siapa? Iya, berarti sudah lengkap sudah. Jelas ya, barang apa yang ini. menjadi isu Jelas ARM. barang ini seras. Ya, berarti Jokowi Mundur. begitu saya kira. Oke, para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, inilah potret bangsa Indonesia hari ini, di mana bangsa Indonesia sedang dipimpin oleh kekuasaan yang menindas. Ini juga kawan-kawan perlu sadari bahwa ini salah satu daripada efek daripada Undang-Undang Omnibus Law. Ya, betul. Walaupun Ya. kemarin sudah akibat ketidaktegasan Mahkamah Konstitusi Betul. dalam memutuskan, sehingga memutuskan bahwa Konstitusional. Undang-Undang Omnibus Law itu inkonstitusional bersyarat. Tapi dia kasih 2 tahun. Nah, ya kan, maka inilah akibatnya. Akibatnya, Jadi kezaliman yang lahir. turunan-turunan daripada Undang-Undang Omnibus Law ini makin terlihat jelas bahwa memudahkan para investor atau para kaum pemodal untuk mencaplok daerah-daerah. Hari ini mungkin Desa Wadas yang Besok. menjadi Ya. fakta penguasaan oligarki terhadap hak tanah dan tumpah darah milik rakyat. Mungkin besok Ya. bukan lagi per desa tapi satu kecamatan. Bisa jadi. Mungkin besok lagi setelah Ya. gol lagi satu kecamatan, jika misalnya tragedi yang ada di Desa Wadas ini seluruh aktivis diam, seluruh rakyat diam, bahkan masyarakat Wadas juga ikut-ikutan diam. Ya, betul. Masyarakat Jawa Tengah juga ikut-ikutan Ya. diam saja Ya. membiarkan penindasan ini. Bisa jadi pasti nanti satu kecamatan lagi yang diambil. Bisa. Satu kecamatan benar Ya, yang disikat. betul. Nah, Ya. kalau satu kecamatan benar juga disikat, masih Anda diam saja, Kabupaten. maka satu kabupaten. Bisa. Ya kan? Bisa provinsi, bisa iya, negara. begitu terus. Nah, bisa akhirnya kalau kalian hanya diam saja, maka rakyat kita di Indonesia saat ini memang ahli menderita. Ya. Karena Menikmati penderitaan. menikmati penderitaan, menikmati penindasan, ya kan? Tidak sesuai lagi dengan ajaran-ajaran nenek moyang kita. Iya, betul. Mengingat nenek moyang kita ini mengajarkan kita bagaimana bangsa Indonesia ini merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Iya. Sekarang kita sudah dijajah bangsa sendiri. Iya. Ya, walaupun bangsa sendiri, ya rakyat harus tetap Iya. melawan. Kezaliman sudah dilawan. Karena
diam tertindas atau bangkit melawan. Nah ini juga perlu, dan mundur adalah pengkhianatan. Dan mundur adalah pengkhianatan, dan itu perlu segera diimplementasikan. Jangan menjadi warning bagi seluruh rakyat Indonesia, juga para aktivis dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, bahwa memang kondisi Indonesia ini sudah sangat tidak baik-baik saja. Rapuh. Sudah sangat jelas terlihat di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini, penindasan terjadi di mana-mana, ya kan? Pembantaian rakyat terjadi di mana-mana, dan ini tragedi. Sekali lagi saya garis bawahi, tragedi Desa Wadas ini menambah panjang daftar kejahatan kemanusiaan Presiden Jokowi. Maka dari itu istana harus segera bersikap, Bapak Kapolri harus segera bersikap. Begitu juga DPR. Begitu juga DPR, copot Kapolda Jateng, copot Kapolres Purworejo, copot Kapolsek Wadas itu. Karena mereka menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jelas ini bertentangan dengan cita-cita dan visi misi bangsa Indonesia yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Dan melindungi rakyat Indonesia. Bukan menjaga, malah menumpahkan darah rakyat Indonesia. Sesungguhnya ini peringatan keras bagi kita semua, terutama bagi rejim. Dan semoga kejadian ini menyadarkan kesadaran bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk itu saya akhiri podcast ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah nanti pada tanggal 15 Februari 2022 nanti kita juga akan melakukan aksi solidaritas. Aliansi Rakyat Menggugat juga akan melakukan aksi solidaritas buat perjuangan masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Demikian penyampaian dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kawan-kawan semua. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.